Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhafri Razin Khairullah. Saya berasal dari Ekonomi Syariah semester 5, kelas C. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Melani Dela Fitri, NIM 1911130104, Program Studi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Budi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Syariah 5C. Saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran ekonomi menurut pandangan Abu Ubaid. Yang pertama, pandangan ekonomi Abu Ubaid. Filosofi hukum. Dari sisi ekonomi, Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Baginya, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Ia memiliki pendekatan yang berimbang kepada hak individual, publik, dan negara. B. Dikotomi Badui atau masyarakat tradisional dan keurban. Abu Ubaid menegaskan bahwa perbedaan kaum Badui dan kaum urban yaitu: 1. Ikut terhadap keberlangsungan negara dengan berbagai kewajiban administrasi dari semua muslim. Yang kedua, memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka. 3. Menggalakkan pendidikan dan pengajaran melalui pembelajaran dan pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah dengan penyebaran keunggulan kualitas isinya. 4. Melakukan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerimaan hudud. 5. Memberikan contoh universalisme Islam dengan sholat berjamaah pada waktu Jumat dan Id. C. Kepemilikan dalam pandangan kebijakan perbaikan pertanian. Menurut Abu Ubaid, kebijakan pemerintah seperti iqra terhadap tanah guru dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual dari tanah tandus atau tanah yang sedang diusahakan kesuburannya atau diperbaiki sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian, maka tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk ditanami dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Jadi, menurut Abu Ubaid, sumber dari publik seperti sumber air, pada rumput, pengembangan dan tambang minyak tidak boleh dimonopoli seperti tanaman pribadi. D. Pertimbangan kebutuhan. Bagi Abu Ubaid, yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan dasar seberapapun besarnya serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari kelaparan dan kekurangan. Fungsi uang. Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran dan sebagai media pertukaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yang mana pada pembahasan ini kami membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, apa yang terjadi sampai sebelum masa ini. Saya akan membahas sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Yahya bin Umar. Yahya bin Umar merupakan salah seorang fuqaha mazhab Maliki. Ulama yang bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kanani Al-Andalusi, yang mana lahir pada tahun 213 Hijriah dan dibesarkan di Cordova, Spanyol. Dan mungkin itulah biodata singkat yang bisa saya jelaskan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan apa saja sih pandangan ekonomi menurut Yahya bin Umar. Simak. Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian tidak terpisahkan dan keterpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, seperti yang sudah disinggung tadi, faktor perhatian Yahya bin Umar sendiri tertuju pada hukum-hukum pasar yang pembahasannya tentang tas'ish atau penetapan harga.
Yahya bin Umar sendiri menyatakan bahwa pemerintahan tidak boleh melakukan intervensi kecuali dalam dua hal, yaitu yang pertama, para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu sangat dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kemudaratan serta merusak mekanisme pasar. Yang kedua, para pedagang melakukan praktik siasa al-iqra atau banding harga atau dumping yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dan mungkinlah itulah yang dapat saya sampaikan materi tentang pembahasan sejarah ekonomi menurut Yahya bin Umar. Itulah tadi pembahasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi akan menjelaskan materi tentang pemikiran ekonomi Al-Mawardi. 1. Biografi Al-Mawardi. Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi'i lahir di kota Basra pada tahun 364 Hijriah, 974 Masehi. Setelah mengawali pendidikannya di kota Basrah dan Baghdad selama 2 tahun, ia berkelana ke berbagai negeri Islam untuk menuntut ilmu. Berkat keluasan ilmunya, salah satu tokoh besar mazhab Syafi'i ini dipercaya mengaku jabatan qadhi. Pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebar paling tidak pada 3 buah karya tulis, yaitu kitab Adab Ad-Daudnya wa Ad-Din, Al-Hawi dan Al-Ahkam. As-Sultaniyah. Dalam kitab Adab Ad-Daud wa Ad-Din, ia memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang muslim serta 4 jenis mata pencarian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Dalam kitab Al-Hawi, di salah satu bagiannya Al dan industri. Dalam kitab Al-Hawi, di salah satu bagiannya Al-Mawardi secara khusus membahas tentang mudharabah dalam pandangan berbagai mazhab. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, ia banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara Islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya. Berbagai lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran negara serta institusi hizbah. Penulisan Al-Ahkam Al-Sultaniyah adalah pakar dari kubu Syafi'iyah yang menyatakan bahwa institusi negara dan pemerintah bertujuan untuk memelihara urusan dunia dan agama atau urusan spiritual dan temporal. Jika diamati dalam karyanya, yaitu tugas dan fungsi pemerintah dan negara yang dibebankan di atas kepala negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, baik secara spiritual, ekonomi, politik, dan hak-hak individual secara berimbang dengan hak Allah atau hak publik. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah pengelolaan harta, lalu lintas hak dan kepemilikan atas harta, perniagaan, produksi barang dan jasa, distribusi serta konsumsinya, yang kesemuanya adalah objek kajian utama ilmu ekonomi. Negara dan aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, pernyataan Al-Mawardi ini berarti bahwa negara memiliki peran aktif demi terrealisasikannya tujuan material dan spiritual. Ia menjadi kewajiban moral bagi pengusaha dalam membantu merealisasikan kebaikan bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Metode penetapan korot berdasarkan ukuran tanah yang ditanami saja. Dalam metode ini, tanah subur yang tidak dikelola tidak termasuk dalam penilaian objek korot. Metode musakoh, yaitu metode penetapan korot berdasarkan presentase dan hasil produksi. Dalam metode ini, pajak dipungut setelah tanaman mengalami masa panen. Itulah materi dari kami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.